Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz di mana para penanya akan kami bacakan lewat Instagram kami. Kami persilakan terlebih dahulu nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri atas nama Aziz Sofwa. Ini penanya yang mengatasnamakan Aziz Sofwa. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Umi Aziz dari Brastagi, Sumatera Utara. Mau bertanya, apa saja yang harus kita lakukan agar tanda-tanda ibadah Ramadan kita lebih bernilai ibadah? Fadhal Ustadz Ridho. Masya Allah, ini ada saudari kita dari Brastagi Palembang bertanya tentang tanda-tanda agar amalan kita di bulan Ramadan khususnya itu menjadi amal soleh. Sebetulnya sederhana, sebuah amalan menjadi amal soleh itu syaratnya dua. Satu, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Nah, niat benar ini harus betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, sebetulnya faktanya begini, banyak dari kita yang puasa Ramadan, sadar nggak sadar, itu sebetulnya cuman ikut-ikutan. Kenapa? Karena tahu ini bulan Ramadan, jadi mau nggak mau puasa. Padahal orang-orang terbaik dahulu, generasi salafus solih itu ketika melihat akan datangnya bulan Ramadan, yang dilihat itu bukan puasanya, tapi itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan sama beliau-beliau semuanya? Beliau-beliau semua mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga begitu di bulan Ramadan memaksimalkan potensi-potensi amal soleh yang ada untuk menjadi bekal untuk dirinya. Dengan niat-niat tentu melakukan semuanya lillahi ta'ala. Yang kedua, tentang caranya benar. Bicara tentang cara yang benar, Quran surat ketiga ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaku beriman dan cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena kalau kita bicara ma'rifatullah, pasti ma'rifatur Rasul. Masalahnya banyak dari kita muslimin dan muslimat di Indonesia yang mohon maaf kita ngakunya cinta nih sama Nabi, tapi ternyata sedikit dari kita yang menghatamkan sirah nabawiyah. Mau jujur atau enggak, itu yang menjadi masalah di Indonesia. Maka ketika kita tidak pernah menghatamkan sirah nabawiyah, bisa dikatakan bisa jadi cinta kita dusta. Kenapa? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu semuanya. Kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu. Dulu sebelum nikah kan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan kita kenalan dulu. Ada proses yang namanya PDKT. Akhirnya muncul empati simpatinya. Begitu ngelihat banyak kebaikannya, keistimewaannya, akhirnya muncul cinta kepada orang yang mungkin sekarang menjadi pasangan kita. Begitu juga sama Nabi SAW, kita tidak akan pernah bisa cinta kepada sunnah-sunnah Nabi SAW kalau ternyata kita tidak betul-betul mengenal sosok mulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Maka ketika kita mengenal Nabi dan mengikuti Nabi, apa yang didapat setidaknya dua dari ayat tadi, Quran surat Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kita dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Maka kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah dan Allah cinta kepada kita, mustahil kalau amal soleh kita tidak diterima, itu sebagai wujud dari ikhtiar kita merayu rahmat Allah sehingga Allah berikan surga kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Ridho Febri atas jawabannya.